Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Jumpa lagi bersama saya di channel Techno Education. Pada kesempatan kali ini saya akan membedah penilaian UKIN bagian RPP ya, atau perangkat pembelajaran, supaya nanti para peserta UKIN selanjutnya mempersiapkan RPP-nya jauh lebih baik karena sudah mengetahui poin-poin apa saja sih yang dinilai di dalam UKIN, khususnya di RPP. Ini adalah sistem informasi untuk UKM PPG UKIN ya. Ini saya login menggunakan akun penguji, sehingga akan kelihatan poin-poin apa saja yang dinilai. Ada beberapa bagian yang dinilai. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Di dalam tujuan pembelajaran terdapat beberapa indikator. Ya, kita lihat di sini. Indikator pertama adalah kesesuaian tujuan dengan KD. Ya, ada nilai 1 sampai 10. Maka di sini juga sudah ada pernyataannya. Kapan menilai 10, kapan 9, dan seterusnya. Kita lihat poin paling besar dulu. Pada bagian kesesuaian tujuan dengan KD indikator, jika RPP Anda ingin dinilai 9 atau 10, maka harus merumuskan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan KD dan indikator serta tersusun dengan runtut, artinya urut. Jadi urutan tujuan itu sesuai dengan urutan munculnya KD dan indikator, tidak terbolak-balik. Lalu ketika mendapatkan poin 6 sampai 8, guru merumuskan sesuai dengan KD dan indikator tapi tidak runtut. Nah, ini bedanya di sini. Dan tersusun dengan runtut. Kalau yang ini tidak ada. Nah, jadi kalau terbolak-balik indikatornya 1 2 3 4 5, tapi ketika dibuat tujuan pembelajaran indikatornya terbalik-balik susunannya, maka skornya tidak bisa 9 atau 10. Nah, kalau yang 3 4 5 kurang sesuai dengan indikator. Kalau poin 1 sampai 2 tidak sesuai dengan indikator. Penilaian yang kedua adalah komponen ABCD. Ada apa tidak komponen ABCD, audience behavior, dan degree di tujuan pembelajaran Anda? Kita lihat poin 9 sampai 10. Di sini, jika guru merumuskan tujuan pembelajaran memuat aspek ABCD dan menggunakan kata operasional yang tepat, maka nilainya antara 9 atau 10. Ya. Lalu bagaimana ketika poinnya 6, 7, dan 8? Di sini guru merumuskan tujuan pembelajaran memuat aspek ABCD, namun belum semua menggunakan KKO yang tepat. Maka bisa mendapatkan poin 6, 7, atau 8. Nah, sedangkan poin yang 3, 4, dan 5, guru merumuskan tujuan belum semuanya ada ABCD-nya. Mungkin yang sering terlewat adalah degree-nya. Dan kata kerja operasionalnya belum tepat. Nah, yang terakhir, yang paling kecil nilainya adalah guru merumuskan aspek ABCD, tidak memuat aspek ABCD, dan tidak ada kata kerja operasional. Ya, tidak mungkin ya. Kalau guru, saya rasa apalagi sudah ikut PPG, pasti paham apa itu ABCD dan pasti paham apa itu kata kerja operasional. Dan yang berikutnya adalah masih di dalam tujuan pembelajaran, yaitu apakah tujuan pembelajaran ada HOTS-nya? Bagaimana supaya mendapatkan nilai 9 atau 10? Maka guru harus merumuskan aspek behavior pada tujuan pembelajaran seluruhnya HOTS. Dan ketika Bapak Ibu merumuskan aspek behavior pada tujuan tapi belum seluruhnya menggunakan HOTS, maka bisa jadi nilainya 6, 7, atau 8. Kalau sebagian kecil ada HOTS-nya, maka 3, 4, 5. Kalau tidak ada HOTS-nya, maka nilainya 1 atau 2. Bagian berikutnya adalah materi pembelajaran. Apa yang dinilai dari materi pembelajaran? Yang pertama A. Poin A, merancang materi pembelajaran sesuai dengan KD dan indikator berbasis Technological Pedagogical Content Knowledge atau TPACK. Bagaimana supaya nilainya 9 atau 10? Supaya Bapak Ibu mendapatkan nilai 9 atau 10 pada bagian materi, maka materinya seperti ini. Guru harus merancang materi berbasis TPACK yang relevan. Kata kunci di sini. Yang relevan dengan KD dan indikator dari bahan ajar, ya, dan berbagai sumber dalam bentuk cetak maupun digital. Artinya apa? Materi ajar tidak boleh terlalu jauh, tidak boleh lepas dari indikator dan KD dan indikator serta TPACK. Ya, sehingga
memang dalam pembuatan materi pembelajaran berdasarkan basisnya adalah melihat ke indikatornya apa sih indikatornya. Maka untuk mencapai indikator tersebut perlu bahan ajar atau materi ajar seperti apa agar siswa mencapai indikator tersebut. Seperti itu kira-kira analoginya. Lalu kemudian untuk nilai 6, 7, dan 8, guru merancang materi berbasis TPAJK yang relevan dengan keadaan indikator dalam bentuk cetak saja. Kalau Bapak Ibu merancang sumber dan materi ajarnya dalam bentuk cetak saja, maka poinnya maksimal 8. Tapi kalau ada digitalnya bisa 9, bisa 10. Kemudian poin berikutnya, nomor poin 3, 4, dan 5, guru merancang materi pembelajaran berbasis TPAJK yang relevan dengan KD dan indikator hanya dari bahan ajar dalam bentuk cetak. Nah, bedanya apa? Kalau yang di poin 3 dan 4, 5 ini hanya dari bahan ajar cetak saja, tapi kalau yang 6, 7, 8 ini ada kata kunci berbagai sumber. Ya, bisa video, YouTube, dan lain-lain. Kalau yang nilai 1 dan 2 tidak perlu saya jelaskan ya, tidak berbasis TPAJK dan tidak relevan dengan KD dan indikator. Berikutnya, poin berikutnya terkait materi yaitu penyusunan materi komprehensif. Ya, bagaimana supaya mendapatkan nilai 9 atau 10? Maka Bapak Ibu harus menyusun materi secara tematik yang meliputi seluruh KD dan memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Lalu bagaimana dengan skor 6, 7, dan 8? Ya, guru membuat tematik, namun belum semua materinya ada faktanya, ada konsep, ada prinsip, dan ada prosedurnya. Ya. Dengan skor 3, 4, 5, bedanya bagaimana? Kalau skor 3, 4, 5, guru hanya menyusun materi secara tematik namun belum meliputi seluruh KD. Nah, tidak semua KD dibuat materinya. Jadi istilahnya KD sebagai hiasan saja, tapi tidak dikembangkan ke dalam sebuah materi. Yang poin atau skor 1-2 ya, guru belum menyusun secara tematik ya. Hanya berpatokan dari buku guru, jangan sampai ya. Nah, hindari menyusun materi copy paste dari buku guru. Jangan sampai nanti poin Anda cuma 1 dan 2. Sayang sekali. Poin yang ketiga yaitu merancang materi pembelajaran secara kohesif dan berurutan secara logis. Nah, di sini supaya mendapatkan poin 9 atau 10, guru harus merancang materi pembelajaran kohesif ya. Urut, kohesif, nyambung, logis. Jadi tidak terpecah-pecah meskipun itu nanti ada lebih dari 1 atau lebih dari 2 muatan pelajaran, tapi ketika pergeseran antar muatan pelajaran itu ada redaksi yang menyambungkan, seolah-olah antar muatan pelajaran itu menjadi satu, tidak terpisah-pisah sendiri. Kemudian dengan skor 6, 7, 8, maka seperti apa skor 6, 7, 8? Itu guru merancang materi pembelajaran yang sudah disusun secara kohesif namun belum berurutan secara logis. Ya, tidak logis urutannya. Kemudian skor 3, 4, 5 yaitu guru merancang materi pembelajaran namun belum disusun secara kohesif ya. Yang 1 dan 2 guru tidak merancang materi pembelajaran. Yang keempat, materi yang dirancang relevan dengan kondisi dan kehidupan nyata serta berorientasi abad 21. Merancang materi pembelajaran yang sangat relevan dengan kehidupan nyata, kontekstual. Orientasi abad 21 harus tersaji dalam uraian yang sangat jelas. Maka Anda akan mendapatkan skor 9 atau 10. Sedangkan kalau Anda merancang materi pembelajaran yang relevan dengan kehidupan nyata dan berorientasi abad 21, namun belum ada uraian yang jelas, kalimatnya masih membingungkan, kalimatnya ambigu, uraiannya tidak jelas, maka Anda hanya mendapatkan rentang 6, 7, atau 8. Sedangkan jika Anda merancang materi pembelajaran yang belum sepenuhnya relevan, ya, tidak kontekstual, tidak relevan, ya, tidak semuanya, belum semuanya ya, bukan tidak, belum semuanya, maka skornya 3, 4, dan 5. Dan jika tidak merancang, jika materi yang dirancang tidak relevan, tidak kontekstual, dan tidak ada orientasi abad 21-nya, maka skornya cuma 1 dan 2. Poin yang kelima adalah LKPD, lembar kerja peserta didik harus sesuai dengan indikator dan materi pembelajaran. Ya, kalau Bapak Ibu merancang LKPD-nya sesuai dengan indikator dan materi pelajaran serta mengakomodasi karakteristik siswa. Nah, di sini kelihatan dari bagaimana kita melihat
karakteristik siswanya. Guru merancang LKPD sesuai dengan indikator dan materi pembelajaran, ya, serta mengakomodasi karakteristik siswa. Nah, di sini terlihat dari langkah kerja LKPD-nya, ya, langkah kerja LKPD-nya jelas tidak, ambigu tidak, runtut tidak. Maka Bapak Ibu akan mendapatkan skor 9 atau 10. Nah, jika Bapak Ibu hanya merancang LKPD sesuai indikator dan sesuai materi tanpa mengakomodasi karakteristik siswa, skornya hanya antara 6 sampai 8. Dan jika LKPD itu belum sesuai indikator dan materi, skornya 3 sampai 5. Dan kalau tidak ada LKPD-nya, tidak merancang LKPD, ya, poinnya 1 sampai 2. Ada strategi pembelajarannya. Nah, di RPP-nya. Indikator pertama adalah penentuan model pembelajaran dan merancang strategi yang mengadaptasi pendekatan TPACK. Bagaimana supaya mendapatkan skor 10 atau 9? Guru harus menentukan model pembelajaran dan merancang strategi pembelajaran berbasis TPACK yang mendidik sesuai dengan tujuan pembelajaran dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Kata kuncinya di sini, sesuai dengan tujuan pembelajaran dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, jika belum dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, maka skornya 6 sampai 8. Dan skor 3 sampai 5 adalah guru menentukan model, ya, namun belum sesuai dengan tujuan pembelajaran dan belum dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari atau belum kontekstual. Dan jika guru membuat atau menentukan model pembelajaran belum ada TPACK-nya, ya, dan belum terkait tujuan, maka skornya 1 sampai 2. Indikator yang kedua adalah merancang strategi pembelajaran berbasis kecakapan 21. Nah, ini ya 4C tadi, ya. Ada critical thinking, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Supaya mendapatkan poin 9 atau 10, maka Bapak Ibu harus merancang strategi pembelajaran yang mendidik sesuai dengan unsur kecakapan abad 21. Ya, lengkap 4C-nya, ada 4C semuanya. Lalu jika guru merancang strategi pembelajaran yang mendidik dan sebagian besar memenuhi unsur-unsur kecakapan 21, tidak semuanya, ya, tidak seluruhnya, maka skornya hanya 6 sampai 8. Kalau sebagian kecil ada unsur abad 21-nya, maka skornya 3 sampai 5. Kalau tidak ada, maka skornya 1 sampai 2. Indikator ketiga adalah merancang skenario pembelajaran inovatif dengan menggunakan pendekatan model metode yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Bagaimana supaya mendapatkan nilai 9 atau 10? Ya, Bapak Ibu harus merancang sesuai dengan tujuan pembelajaran, ya, skenario pembelajaran inovatifnya, yaitu modelnya, pendekatannya, metodenya. Selain sesuai dengan tujuan pembelajaran, juga menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Bagaimana jika tidak sesuai dengan karakteristik peserta didik? Maka skornya 6 dan 7 dan 8. Ya. Dan kalau guru hanya merancang skenario inovatif namun belum sesuai dengan tujuan pembelajaran, ya skornya 3 sampai 5. Yang terakhir, kalau guru tidak merancang skenario, maka skornya 1 dan 2. Indikator terakhir dalam skenario pembelajaran adalah yaitu guru harus bisa merancang skenario pembelajaran yang kreatif, ya, yang bermakna, kreatif, bermakna, menyenangkan. Supaya mendapatkan skor 9 atau 10, maka guru harus merancang skenario pembelajaran yang kreatif, bermakna, dan menyenangkan dengan mengadaptasi kearifan lokal. Di sini ada kata kuncinya. Ya, mengadaptasi kearifan lokal. Kalau tidak ada budaya lokalnya, ya skornya 6 sampai 8 rentangnya. Nah, kalau belum seluruhnya kreatif, belum seluruhnya bermakna, dan belum seluruhnya menyenangkan, maka skornya rentang 3 sampai 5. Dan jika tidak merancang pembelajaran yang kreatif, pembelajarannya biasa-biasa saja, tidak ada kreativitas sama sekali, ya skornya 1 sampai 2. Berikutnya yang dinilai adalah bagian media pembelajarannya. Ada ABC, ada tiga indikator dalam menilai media pembelajaran. Indikator pertama adalah memanfaatkan TIK dengan multimoda untuk merancang media pembelajaran. Supaya mendapatkan poin 9 atau 10, maka Bapak Ibu harus merancang
media pembelajaran yang interaktif dengan memanfaatkan TIK dengan multimoda dan relevan dengan bahan ajar. Ya. Jika guru hanya merancang media pembelajaran dengan memanfaatkan TIK dan relevan dengan materi pembelajaran, ya, tanpa ada unsur interaktif dan multimodanya, ya, skornya hanya 6 dan 7 dan 8. Jika guru hanya merancang media pembelajaran dengan memanfaatkan TIK namun belum relevan dengan materi pembelajaran, sudah TIK sih tapi tidak relevan dengan materi, ya skornya hanya rentang 5, 4, dan 3. Dan jika guru merancang media pembelajaran tanpa TIK, skornya 1 sampai 2. Selain menggunakan media TIK, Bapak Ibu juga harus menggunakan media konkret. Ya, memanfaatkan media konkret atau benda nyata dalam pembelajaran. Bagaimana supaya mendapatkan skor 9 atau 10? Agar Bapak Ibu mendapatkan skor 9 atau 10, guru harus mampu menentukan media konkret yang menarik. Ya, kata kunci di sini menarik sesuai dengan materi dan sesuai dengan karakteristik siswa. 3. Menarik sesuai materi dan sesuai karakteristik. Tapi jika guru mampu menentukan media yang menarik dan sesuai dengan materi pembelajaran tanpa kesesuaian dengan karakteristik siswa, maka skornya hanya 6, 7, dan 8. Dan skor 3 sampai 5 adalah jika guru hanya mampu menentukan media konkret yang menarik namun tidak sesuai dengan materi. Menarik sih, tapi tidak nyambung dengan materi, ya. Skornya rentang 3 sampai 5. Yang terakhir, skor 1 sampai 2, guru mampu menentukan media yang menarik. Skor 1 sampai 2, guru tidak mampu menentukan media konkret yang menarik, tidak menampilkan media konkret yang menarik dalam pembelajarannya, dalam RPP-nya, dalam rancangannya. Yang terakhir, terkait media adalah indikator merancang memanfaatkan media pembelajaran untuk melatih sikap dan keterampilan, ya. Tidak hanya kognitif, tapi juga media pembelajaran yang ada psikomotor dan afektifnya. Supaya Bapak Ibu mendapatkan skor 9 atau 10, maka guru dapat merancang media dan seluruhnya memfasilitasi pengembangan sikap dan keterampilan siswa yang relevan dengan bahan ajar. Tidak hanya bisa mengembangkan sikap dan keterampilan, tapi juga relevan dengan bahan ajar. Ya, seluruhnya memfasilitasi, seluruh medianya, tidak hanya beberapa saja. Nah, jika hanya sebagian besar saja, guru dapat merancang pemahaman media dan sebagian besar memfasilitasi pengembangan sikap atau keterampilan yang relevan dengan bahan ajar. Nah, ini sebagian besar di sini kata kuncinya, ya. Maka skornya rentang antara 6 sampai 8. Kalau sebagian kecil, maka skornya 3 sampai 4. Dan tidak merancang atau media pembelajarannya tidak memfasilitasi pengembangan sikap atau keterampilan, ya skornya 1 sampai 2. Berikutnya adalah penilaian dari segi pemilihan materi dan sumber belajar. Ada 2 indikator. Yang pertama adalah memanfaatkan peristiwa atau permasalahan kehidupan nyata yang menarik sebagai sumber belajar. Supaya Bapak Ibu mendapatkan skor 9 atau 10, maka guru harus memanfaatkan peristiwa atau permasalahan kehidupan nyata yang menarik dan relevan dengan bahan ajar serta karakteristik siswa. Ya. Jadi harus ada permasalahan atau peristiwa yang nyata, terkini, yang sedang hits mungkin, yang relevan dengan bahan ajar dan relevan dengan karakteristik siswa, maka skornya antara 9 dan 10. Jika guru memanfaatkan peristiwa atau permasalahan kehidupan nyata yang menarik dan relevan dengan bahan ajar tanpa memperhatikan karakteristik siswa, maka skornya rentang 6 sampai 8. Dan jika guru memanfaatkan peristiwa atau permasalahan kehidupan yang menarik namun belum relevan, ya, peristiwanya menarik sih, permasalahannya nyata, namun belum relevan dengan bahan ajar, skornya 3 sampai 5. Nah, kalau skor 1 sampai 2, ya guru tidak memanfaatkan sama sekali, tidak ada peristiwa atau permasalahan kehidupan nyata yang menarik. Indikator yang kedua adalah memanfaatkan sumber belajar melalui internet. Nah, maka skor 9-10-nya adalah guru memanfaatkan internet sebagai sumber belajar online yang variatif, relevan, dan mutakhir untuk memperkaya bahan ajar.
Kemudian skor 6-8 adalah guru manfaatkan internet sumber belajar online yang variatif dan relevan untuk memperkaya bahan ajar. Ya, jadi indikatornya bedanya hanya di bagian mutakhirnya saja di sini. Kalau yang skor 9-10 ada mutakhirnya, kalau yang 6-8 tidak ada mutakhirnya, relevan dan variatif saja. Kemudian skor 3-5, guru manfaatkan internet ya atau sumber belajar online yang variatif namun tidak relevan. Nah, tidak relevan dengan bahan ajar. Variatif sih tapi tidak relevan. Maka skornya 3-5. Dan yang terakhir, guru tidak sama sekali tidak memanfaatkan internet atau sumber belajar online ya, skornya 1-2. Nah, yang terakhir adalah penilaian pada evaluasi pembelajarannya. Ada A, B, C, ada 3 indikator. Indikator pertama adalah merancang evaluasi sesuai dengan indikator pembelajaran yang meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 3 aspek semuanya harus ada. Bagaimana supaya mendapatkan nilai 9 atau 10? Maka guru harus membuat instrumen evaluasi sesuai dengan indikator yang meliputi 3 aspek. 2 aspek 6-8, 1 aspek 3-5 skornya, dan tidak sesuai, ya, membuat tapi tidak sesuai. Dan jika guru membuat instrumen evaluasi namun tidak sesuai dengan indikator pembelajaran, ya skornya 1-2. Berikutnya merancang evaluasi otentik, indikator berikutnya. Bagaimana supaya mendapatkan 9 atau 10 nilainya? Maka guru harus merancang evaluasi otentik berupa tes maupun non-tes. Sesuai dengan indikator dilengkapi dengan instrumen, rubrik, pedoman penskoran, dan kunci jawaban yang lengkap. Kalau nggak lengkap, 6-8. Kalau guru merancang evaluasi, tes non-tes, tapi tidak seluruhnya ya, tidak seluruhnya sesuai dengan indikator, ada yang melenceng dari indikator, ya, dan instrumen rubrik pedoman skor dan kunci jawaban tidak lengkap, maka skornya 3-5. Dan jika guru merancang evaluasi tapi tidak sesuai dengan indikator, ya sudah, skornya 1 dan 2 atau 2. Yang terakhir, menyusun instrumen evaluasi HOTS, Higher Order Thinking Skill. Supaya mendapatkan poin 9 atau 10, guru harus menyusun instrumen evaluasi yang mengukur kemampuan berpikir dari C4, C5, C6. Dilihat nanti instrumen soalnya Bapak Ibu, ada nggak C4, C5, C6-nya. Kemudian guru menyusun instrumen evaluasi yang terukur HOTS yang terdiri dari salah satu atau 2. Ya, tidak semuanya, tidak C4, C5, C6, atau ya C4 doang, C5 doang, C6 doang, atau dua-duanya saja, ya, 6-8. Kalau membuat instrumennya LOTS C2, C3, maka skornya 3-5. Dan kalau membuat instrumennya itu hanya LOTS C1, ya skornya 1-2. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait bedah penilaian terkait instrumen atau perangkat pembelajaran untuk uji kinerja PPG. Berikutnya akan saya sampaikan pada video berikutnya, yaitu bedah penilaian praktek pembelajaran. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.